Pengertian dari fintech. Fintech merupakan singkatan dari kata finansial teknologi yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya, fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Bank Indonesia mendefinisikan fintech sebagai fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk mengarahkan pada peningkatan permainan dalam menjalankan layanan serta membangun inklusi keuangan. Fintech adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Selanjutnya, sejarah terbentuk finansial teknologi. Tidak terlepas dari kemunculan komputer dan jaringan internet di tahun 1960 sampai 1970. Keduanya lantas memungkinkan manusia untuk menggunakan sistem big data dan pencatatan yang dapat diakses melalui komputer. Fitur ini pun juga dimanfaatkan oleh para pelaku finansial dan industri perbankan. Salah satunya adalah E-Trade, sebuah perusahaan keuangan asal California yang didirikan pada tahun 1982. Mereka yang pertama kali mengembangkan fintech dan menerapkan layanan perbankan secara elektronik ke para investor. Pada tahun 1998, bank-bank di seluruh dunia mulai meluncurkan layanan online banking untuk nasabah mereka. Di Indonesia, teknologi fintech dimulai pada tahun 2006. Namun, sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2015 mengakibatkan perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat sehingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Pada tahun 2017, adanya perkembangan pada fintech Indonesia, yaitu fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis fintech yang ada di Indonesia. Ada beberapa jenis fintech yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, crowdfunding dan peer-to-peer lending. Kedua jenis fintech ini menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha startup atau UMKM yang sedang membutuhkan dana. Namun perbedaannya, pada crowdfunding sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama-sama dengan pemilik dana lainnya, atau dengan kata lain seperti patungan atau iuran. Sementara itu, pada peer-to-peer lending, kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam-meminjam tanpa tatap muka. Contoh situs crowdfunding di Indonesia yaitu Kitabisa, Kickstarter, dan Indiegogo. Sedangkan contoh situs peer-to-peer lending yang bisa kalian temui di Indonesia yaitu Coinworks, Investri, Amarta, dan Modalku. Yang kedua, payment, clearing, dan settlement. Fintech ini bergerak di bidang pembayaran. Fintech Payment Gateway menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi. Contoh Fintech Payment Gateway yaitu seperti Doku dan Midtrans. Bentuk lain layanan fintech kategori ini berupa e-wallet atau dompet elektronik. E-wallet memungkinkan penggunanya menyimpan uang di aplikasi tersebut dan dapat digunakan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain mudah digunakan, pengguna e-wallet juga tidak perlu kesusahan berurusan dengan uang kembalian. Contoh e-wallet yang sering kita temui yaitu OVO, GoPay, dan Link Aja. Kasus dan masalah vintage. Yang pertama kasus. Contohnya adalah vintage ilegal. SWI pada Agustus 2022 menemukan 71 pinjol ilegal. Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai Agustus 2022 ini, jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.160 pinjol ilegal. Belum ada dasar hukum buat OJK untuk tindak vintage ilegal. Belum ada ketentuan yang melandasi tindakan regulator untuk menindak para pelaku vintage ilegal. Hal ini berbeda dengan sektor perbankan yang sudah memiliki delik hukum dan rumusan pidananya. Saat ini, aturan untuk memberantas vintage ilegal masih dalam proses. Ada beberapa regulasi yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku vintage ilegal. Salah satunya dengan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi. Dari sisi jenis vintage, jasa keuangan memiliki ragam jenis. OJK mengkategorikan dalam 3 klaster yakni vintage peer-to-peer lending,
inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding. Yang kedua ada masalah vintage. Permasalahan yang sering dihadapi pengguna vintage, misalnya suku bunga pinjaman tinggi, penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi peminjam, hingga penipuan. Nah, apa aja sih perusahaan fintech di Indonesia? Yang pertama ada Modalku. Modalku adalah platform peer-to-peer lending yang memungkinkan para pemilik UKM mampu mengajukan pinjaman sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 bulan. Yang kedua ada Finansialku. Finansialku atau PT Solusi Finansialku Indonesia merupakan perusahaan perencana keuangan yang memiliki kanal edukasi, aplikasi keuangan, hingga konsultasi keuangan. Yang ketiga ada Kredivo. Kredivo adalah contoh fintech di Indonesia dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Startup pinjaman online ini menawarkan kemudahan dalam berbelanja tanpa kartu kredit di beberapa situs e-commerce dan gerai populer seperti gerai gadget dan elektronik, fashion, perlengkapan rumah, hingga gerai yang menawarkan jasa. Dampak vintage bagi perekonomian dan UMKM berdasarkan hasil analisis data secara statistik menjelaskan bahwa peer-to-peer atau P2P lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebesar 68,18% variabel P2P lending dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, dan sisanya 31,82% dijelaskan oleh variabel di luar model. Hasil analisa data statistik jelas memberikan sinyal positif bahwa meningkatnya P2P lending di Indonesia akan memberikan dampak positif kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah bahwa masuknya financial teknologi di Indonesia akan memberikan dampak baik bagi perekonomian. Pengguna P2P lending yang berasal dari kalangan UMKM yang mana mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank karena diharuskan memiliki agunan, maka P2P lending adalah solusi. Di masa pandemi COVID-19, seluruh sektor usaha mengalami perlambatan tak terkecuali pelaku usaha UMKM. Banyak kalangan menilai finansial teknologi peer-to-peer lending akan menjadi tumpuan bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah untuk tetap bertahan andaikan ekonomi nasional tidak pulih dalam waktu dekat. Pada masa pandemi COVID-19, banyak perbankan yang enggan untuk menyalurkan kredit. UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya. Sejalan dengan hal ini, teknologi di bidang keuangan atau diistilahkan dengan financial technology atau vintage juga memiliki perkembangan yang pesat. Vintage dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM pada umumnya memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Melalui layanan vintage, diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi baik di area keuangan maupun pemasaran. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bagaimana melakukan pembukuan, dan adanya vintage dapat membantu dalam pengelolaan keuangan, yaitu mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, maupun pinjaman berbasis online ataupun smartphone. Vintage memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan memudahkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan vintage memiliki jangkauan yang lebih luas. Peluang dari penerapan vintage dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar, yaitu sasaran terhadap masyarakat yang unbankable. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis vintage. Adanya perubahan pola pikir konsumen, yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis dan mudah. Kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merek dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri vintage untuk berkembang. Vintage memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Vintage dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, maupun pinjaman berbasis online. Vintage juga dapat meningkatkan akses kepada pelanggan baru melalui perluasan pasar terhadap masyarakat yang unbankable dengan layanan transaksi keuangan digital yang praktis dan mudah.
Dampak vintage bagi perbankan. Pertumbuhan industri vintage dunia yang pesat tersebut telah mengubah landscape bisnis industri perbankan untuk lebih inovatif. Bahkan ada kecenderungan untuk meningkatkan investasi dalam industri vintage, memikirkan kembali saluran distribusi layanan, terutama model bisnis layanan langsung ke konsumen, meningkatkan standarisasi fungsi back office, dan sebagainya. Beberapa anggota industri jasa keuangan melihat booming vintage tersebut sebagai ancaman bagi industri perbankan tradisional. Namun di lain pihak, percaya bahwa pertumbuhan industri vintage bisa menjadi peluang karena memberikan lebih banyak fleksibilitas, fungsionalitas yang lebih baik di beberapa bidang, dan agregasi layanan. Meskipun dalam beberapa hal, industri vintage mengandung biaya investasi tinggi, namun munculnya model bisnis inovatif dengan teknologi canggih seperti blockchain, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan robotika setidaknya mempengaruhi masa depan industri perbankan dan keuangan. Tak terkecuali di Indonesia dengan sistem keuangan yang mengalami pertumbuhan cepat di dunia. Pertumbuhan startup dalam industri vintage dalam bidang pembayaran, pengiriman uang, mata uang digital, dan lainnya berkonsekuensi pada pengaturan dan pengawasan yang baik oleh pemerintah, karena telah menciptakan ekosistem keuangan alternatif yang tersedia untuk pelanggan dan bisnis. Bahkan pertumbuhan vintage juga menjadi pesaing industri perbankan dan keuangan tradisional yang sudah mapan dalam bentuk layanan, produk, dan jasa pengiriman. Disinyalir dalam 5 tahun ke depan sekitar $500 miliar akan diinvestasikan untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk vintage di Indonesia. Keberhasilan inovasi industri vintage tersebut mengharuskan regulasi yang transparan dan jelas bagi startup baru, industri perbankan, dan perusahaan inovasi keuangan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran regulator atau negara dalam menyediakan platform bagi perusahaan vintage untuk mempromosikan inovasi di bidang layanan keuangan, serta menjaga kepentingan konsumen dan investor. Dengan adanya vintage perbankan, arus masuk dan keluar keuangan bisa dicatat dengan lebih rapi dan lebih mudah. Kelebihan inilah yang akan membuat seorang pebisnis bisa mengecek apakah kondisi keuangan mereka senantiasa sehat. Selain itu, vintage perbankan juga akan mempermudah berbagai hal terkait pembayaran. Bisa dikatakan bahwa vintage perbankan adalah media bayar yang sangat mudah. Hanya dengan tap saja, maka pembayaran transaksi bisa dilakukan tanpa adanya masalah.